Lanjutan dari video kita sebelumnya. Jadi saat ini kita sudah berada di perairan antara Pulau Madura dan Pulau Bawean yang ada di Gresik, Jawa Timur. Ketika berada di wilayah ini, cuaca nampak berkabut karena kan dini hari tadi turun hujan yang lumayan deras. Jadi di depan kita ini adalah Pulau Madura. Semakin mendekati akhir tujuan kita, yaitu kota Surabaya, para penumpang kapal Dharma Rucitra 1 banyak yang menaiki bagian atas kapal. Jadi kami semua yang ada di bagian atas kapal ini ingin melihat keseruan, terutama aktivitas kapal-kapal lain yang ada di perairan ini. Sebagian penumpang kapal ini juga banyak mengabadikan momen-momen keseruan ketika berada di atas kapal ini. Mungkin untuk dokumentasi serta kenang-kenangan ketika berada di kapal Dharma Rucitra 1. Semakin mendekati pelabuhan Tanjung Perak, semakin banyak juga kita lihat kapal milik TNI Angkatan Laut yang sedang berpatroli di wilayah ini. Kabupaten Gresik. Perselisihan dengan DLU Peri yang sedang anchor. Udah kapal perang lagi. Terlihat kapal perang milik TNI.
jika kita perhatikan, penumpang dari Dharma Rucitra 1 ini banyak sekali yang beratribut militer. Jadi saat itu saya tanya, apakah mereka ini sedang dalam melaksanakan tugas? Ternyata mereka ini adalah tentara yang baru saja dilantik, yang mana mereka ini baru saja menyelesaikan pendidikan di daerah Banjarbaru dan diberikan cuti oleh kedinasannya. Semangat terus untuk Bapak Tentara.
Pada bagian deck A, tepatnya di luar kapal, terdapat juga toilet pria ataupun wanita. Jadi toilet ini merupakan toilet umum dan klosetnya kloset jongkok. Jadi bagi penumpang yang belum terbiasa menggunakan kloset duduk bisa menggunakan toilet ini ketika berlayar di kapal Dharma Rucitra 1. Dari kejauhan di depan kita itu nampak melintang sebuah jembatan. Jadi itu merupakan jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dengan Pulau Madura. Di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kami mengimbau kepada Anda agar tetap berhati-hati dan tidak tergesa-gesa pada saat akan meninggalkan kapal. Sebelum kapal benar-benar berapat dengan sempurna, periksalah kembali barang-barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal maupun tertukar dengan milik orang lain. Dan bagi Anda para pengendara kendaraan, dimohon untuk bersiap-siap di kendaraan masing-masing untuk menyalakan mesin kendaraan Anda. Perhatikan petunjuk serta apa dari petugas kami yang berada di area gelandang kendaraan sebelum menurunkan kendaraan Anda dari atas kapal demi kelancaran saat proses debarkasi. Akhirnya kami atas nama PT Dharma Lautan Utama, Nahkoda dan segenap kru KM Dharma Rucitra 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan yang kami berikan ada yang kurang berkenan di hati Anda sekalian. Selamat jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan bersama KM Dharma Rucitra 1 dari PT Dharma Lautan Utama. Ketika kapal sudah bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, banyak para penumpang dari kamar kelas yang menuju pusat informasi atau resepsionis untuk mengambil jaminan deposit. Jadi kemarin sebelum kita berangkat dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, terlebih dahulu kita melakukan deposit sebesar Rp100.000 di pusat informasi atau resepsionis kapal ini sebagai jaminan apabila kunci kamar yang kita pegang ternyata hilang.
Jam 11 siang waktu Indonesia Barat, kita telah keluar dari kapal KM Dharma Rucitra 1 ini. Jadi total perjalanan kita dalam berlayar kali ini menempuh waktu kurang lebih 18 jam. Dengan harga tiket kapal untuk kelas VIP tidak sampai Rp550.000 per orangnya, menurut saya sangatlah nyaman dan oke lah dari segi fasilitas ataupun dari segi makanannya. Terima kasih PT Dharma Lautan Utama telah mengizinkan kami untuk berlayar kembali. Di chat gak dibalas, Pak. Jadi cancel, Pak? Tak cancel sama saya, terus dapat sampean ini. Saya mau pulang, saya mau tidur aja sih. Penumpang udah habis gitu. Nggak tahunya masih dapat. Alhamdulillah, rezeki ya, Pak ya. Terdapat jalan terjauh menuju jalan Perak. Kita memesan GrabCar ini menuju penginapan kita yang ada di sekitaran Tunjungan Plaza Surabaya. Jadi untuk biayanya dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju penginapan kita sebesar Rp96.000. Alhamdulillahnya kita mendapatkan driver Grab yang sangat baik bernama Pak Slamet Riyadi. Sama angin-anginnya. Pas saya tidur-tiduran di masjid. Bunyinya apa ini? Angin sama hujannya. Ini kan cuaca mendung ini. Iya. Panas. Ya, ini Pak sudah mulai rintik ya udah. Ada yang rintik tadi sih. Surabaya gimana, Pak? Macetnya, Pak? Masih bisa teratasi, Pak ya? Untuk 10 tahun ke depan masih bisa. Nggak separah Jakarta, Pak ya? Oh, iya. Tapi katanya orang di situ tuh kalau sudah mengenal Jakarta tuh, mana Pak, di Jakarta gak ada jalan macet Pak. Dilihat di TV kayak gitu. Mungkin dia tahu jalan tikusnya. Mungkin bisa jadi, Pak ya? Mungkin. Yang tembusan ya, Pak? Jadi dia lihat mapnya, arahnya ke situ, jangan lewat situ, situ macet kan, lewat sini aja kan. Sama halnya saya di sini kan, kalau tahu mapnya kemana ini, situ. Kemana arahnya, Pak ya? Ya, jangan lewat situ. Kayak kemarin mau ngantar ke Pakis saya, loh Pak, kok nggak lewat sini? Tahu lewat sini aja, situ macet kan. Nanti ketemunya ya di jalan ujung situ. Akhirnya tak tunjukin sama saya, sini lah. Mengenal jalan Jakarta itu. Jadi hafal, Pak ya? Hafal. Kemana antisipasi ya kan? Kalau di sini bisa, kan sudah ada info jalan ini macet, jalan ini macet, jalan ini macet karena ada karnaval. Oke, dapat kemana? Asalkan jangan dapat yang ketujuan itu. Kalau dapat ke Gubeng, lain Gubeng, ya bisa dilewatkan pinggir, lewatkan pinggir. Ya betul. Pokok mall yang nggak ada parkirnya Royal, TP. Kalau PTC masih ada di PTC Barat, ITC masih ada. Lewat dari 10 menit bayar. Tapi kalau TP Royal Aman, Pak ya? pokoknya nggak ada palang pintunya, nggak ada. Kalau ada portalnya pasti bayar. Saya kalau ngantar ke PTC misalnya sudah tahu macet, saya ngomong, Mbak, ini kemungkinan saya nanti kena parkir 10.000. Jadi saya minta. Ini kawasan Kota Tua tuh bukan, Pak ya? Kota Tua ini. Oh, ini. Ini Kota Tua. Sangat lagi rame-rame. Bangunan ya, Pak? tua ini. Yang sampai lewati buru saya belok kanan tuh Kota Tua ini. Itu kalau malam minggu orang kayak semut di sini. Malah ngumpul di situ, Pak ya? Wah iya kayak semut. Gimana semut keluar dari sarangnya itu? Tumpah ruah pokoknya. Harap mengemudi dengan hati-hati. Dalam 200 meter, terus ke kanan di pertigaan menuju Jalan Pahlawan. Ini Tugu Pahlawan. Oh, ini.
Atau ngomong saya sampai salah sudah nggak apa-apa. Itu pun nanti saya rugi 12.000. Sejauh 2 km. Saya pulangnya naik tol lagi. Oh iya, nggak mungkin bapak macet-macet lagi Nggak Pak. mungkin. Saya rugi 12.000 sudah. Saya nunggu penumpang dulu. Siapa tahu ada, nggak ada ya wes. 14 munggah wes, naik wes. Berarti kalau Jumat sampai Minggu tuh arah macet malah ke arah Gresik Pak ya? Ya, yang aman tuh hari Minggu. Oh malah hari Minggu ya? Hari Minggunya yang aman. Apalagi Jumat malam Minggu, Sabtu malam Minggu, wah itu habis Pak. Tumpah ruah itu sih. Sudah jangan macam-macam guys. Teman saya itu pernah kena 1 hari di situ. Macet. Gara-gara ada truk mogok. Waduh. Patah as. Semua sak Surabaya macet. Surabaya Utara nggak perlu ke selatan, nggak perlu ke timur. Surabaya Timur nggak perlu ke barat. Bener Pak. Itu. Ya memang Surabaya tuh kalau dipikir tuh nggak lebar memang. Kalau dipikir nggak lebar. Lebaran termasuk lebaran Sidoarjo sama Gresik. Cuma padatnya ini Pak. Ya, cuma dia itu punya lingkungannya itu pas terlalu terpadat, terlalu banyak mall. Romansa. Jalan Tunjungan Romansa. Berarti dari ujung sampai ke ujung Pak? Nah. Jalannya. Dibuatnya setelah kopi. Tunjungan Romansa tuh Pak. Dulunya nggak ada yang ngelihat gini nih. Gedung terbengkalai. Oh, iya. Sekarang dibikin itu malah padat. Sekarang kontraknya mahal ini. Berarti hampir tiap malam ramai Pak ya? Wah, hampir tiap malam, guys. Pokok mulai jam 6 tuh mulai, guys. Sampai jam 12 malam. Malah kayak Malioboro jadinya. Nah, dulu tuh ada orang yang pakai baju kayak permen bikin patung tuh, Iya, nggak iya. bergerak biar disentuh-sentuh orang tuh nggak gerak dia kok kuat kata saya. hidungnya dikasih merah-merah tuh. Betul. Biasanya kan bentuk kayak lapangan. Nah, biar nggak penasaran itu bajaannya alun-alun. Alun-alun. Unik deh. Unik pokoknya Surabaya itu. Saya dulu nggak percaya. Kurang lebih 20 menit perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak. Akhirnya kita tiba di penginapan yang kita tuju, yaitu Pepmek Hotel Tunjungan Tegalsari, Surabaya, yang mana lokasinya tidak jauh dari Tunjungan Plaza Kota Surabaya. Kita berada di penginapan atau Pepmek Hotel Tunjungan Surabaya ini selama 1 malam saja, karena besok kita akan bertolak
ke kota lainnya. Nah, jadi kita menginap di hotel ini dengan mendapat harga sebesar Rp400.000 per malamnya, sudah termasuk dengan sarapan. Ada air panas, ada televisi, dan view kita. Ada hanger berangkas. Mandi konsep. Kita cukupkan video kami sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami dari awal sampai akhir.